Perkenalkan, saya Rara Sukmawati dengan NIM 29 2022 Saya dari kelas Mikro Teaching A. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem penilaian di modul ajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan tema materi mengenal para perumus Pancasila. Sebelumnya saya memberikan informasi terlebih dahulu terkait 3 penilaian yang saya terapkan. Yang pertama, penilaian pengetahuan atau kognitif, kemudian penilaian keterampilan, dan juga penilaian sikap. Yang pertama adalah penilaian keterampilan yang akan dinilai melalui LKPD. LKPD ini terdapat 4 permasalahan yang harus dipecahkan oleh anak kelas 2 melalui hasil analisis teks cerita bergambar. Jadi seluruh jawaban yang ada di LKPD harus sesuai dan tepat dengan hasil analisis mereka di cerita bergambar. Nah, untuk aspek-aspek yang dinilai, yang pertama ada menentukan nama dan tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, pekerjaan, tanggal wafat, dan kejadian yang ada pada setelah tanggal wafat tersebut. Nah, untuk masing-masing nomor ini akan diberi nilai dengan skor 5, 10, 15, 20, dan juga 25. Maksudnya 5 itu karena mereka belum sesuai atau tidak sesuai dengan ini. Belum sesuai dengan teks cerita. Lalu untuk 10 cukup sesuai. Kemudian untuk 15 sudah sesuai. Untuk 20 sesuai. Kemudian untuk 20 sesuai namun masih belum lengkap. Untuk 25 sesuai tapi sudah sangat lengkap. Sehingga nanti skor semuanya keseluruhan itu ada 100. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dinilai dari hasil karya biografi yang sudah mereka susun. Di sini biografinya tentu saja tidak lepas dari hasil jawaban LKPD dan juga dari hasil analisis cerita. Misal, jika dalam LKPD ini jawabannya benar, jika dalam biografi ini informasinya benar, namun dalam LKPD ini jawabannya salah, itu tidak masalah. Karena jawabannya benar di dalam penilaian di dalam biografi ini akan dimasukkan ke dalam penilaian keterampilan. Jadi sudah beda konsep walaupun menggunakan LKPD ini sebagai acuan, namun acuan utamanya yang ada pada teks cerita bergambar. Nah, biografi ini berisi tentang riwayat pendidikan, tempat tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan juga tanggal wafat dan kejadian yang ada pada itu, setelahnya itu. Nah, instrumen keterampilan yang digunakan ini ada 4 aspek. Yang pertama, isi dan informasi. Apakah informasinya ini sesuai, akurat dengan yang ada di teks cerita bergambar? Jika akurat, akan diberikan poin 4. Kemudian jika cukup akurat, cukup tepat, akan diberikan nilai 3. Jika kurang tepat, kurang akurat, diberi nilai 2. Dan jika tidak akurat sama sekali, akan diberikan skor 1. Jadi interval perskoran itu ada 4. 4 itu artinya baik atau sangat baik, atau sangat tepat atau sudah tepat. Kemudian 3 itu ada kurang baik, kurang tepat, kurang lengkap. Kemudian yang 3 itu tadi cukup baik, cukup tepat. Kemudian yang kedua itu kurang baik, kurang tepat, kurang benar. Kemudian yang satu ini belum sama sekali. Kemudian yang kedua ada kerapian. Bagaimana mereka menempelkan gambarnya, apakah rapi atau tidak, dalam penulisannya rapi atau tidak, itu akan dinilai. Kerapiannya juga terlihat dari bagaimana cara mereka menuliskan informasi, apakah benar, apakah sudah rapi dan bisa dibaca atau tidak. Kemudian ada kreativitas. Kreativitas itu bagaimana mereka mendesain atau menghias sehingga biografi ini tidak monoton, bisa dengan gambar, warna, hiasan, atau didesain dengan lebih menarik. Itu akan diberikan poin plus untuk setiap desain-desain yang sudah dirancang oleh masing-masing kelompok. Dan kebetulan pada kelompok yang saya bawa ini tidak didesain sama sekali dan juga ada informasi-informasi yang kurang, maka ini hasil dari penilaian ini tidak maksimal. Kemudian ada penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa itu dalam artian
penulisan kalimat, penggunaan kata, penyusunan kalimat, apakah berkesinambungan, apakah jelas, apakah dapat dibaca, itu akan masuk pada penggunaan bahasa. Nah, masing-masing aspek seperti yang sudah saya bilang ada perskoran dari interval 1, 2, 3, dan 4, maksimal 4. Nah, untuk cara menghitungnya, saya menggunakan operasi hitung seperti total skor yang diterima akan dibagi dengan skor keseluruhan atau maksimal skor yang harus dicapai kemudian dikali 100. Nah, untuk intervalnya untuk keterangan intervalnya masih sama, yaitu 85 sampai 100 itu predikatnya A sangat baik, 75 sampai 84 itu B dengan keterangan baik, 65 hingga 74 itu C dengan keterangan cukup, kemudian kurang dari 64 itu D dengan predikat perlu bimbingan. Kemudian ada penilaian sikap. Penilaian sikap saya menggunakan penilaian sikap skala Likert pada gotong royong. Jadi nanti saya akan dibuatkan atau disediakan kisi-kisi. Ada objek sikap dan juga ada definisi yang mana nanti akan saya rancang dari sebuah definisi itu menjadi sebuah kisi-kisi dan juga akan disediakan oleh 30 soal pernyataan dengan 15 negatif dan 15 pernyataan positif. Dan dalam 30 pernyataan itu ada aspek kognisi, konasi, dan juga afeksi, yang mana kognisi itu berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman mereka tentang gotong royong. Kemudian konasi itu tentang kecenderungan mereka untuk bersikap, bagaimana mereka menyikapi hal itu atau bagaimana mereka berperilaku. Kemudian afeksi itu bagaimana cara mereka menanggapi terkait hal atau aspek yang sudah saya paparkan. Nah, untuk cara menghitungnya, skor yang diperoleh akan dibagi dengan skor keseluruhan dan akan dikali 100. Dan interval dari pengskoran ini dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, yang mana angka 5 itu sangat baik, angka 4 itu baik, angka 3 itu cukup, angka 2 itu kurang baik, dan angka 1 itu belum baik. Kurang lebih seperti itu terkait sistem penilaian dari modul micro teaching saya. Semoga dapat membantu dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.